Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan bahas ya materi tentang proposal usaha. Jadi di sini adalah proposal singkat ya yang akan saya jelaskan. Itu proposal usaha saya ini mengangkat produk madu pondok lebah sebagai produk unggulan. Ya, apa dikatakan produk unggulan itu yaitu produk yang memiliki daya pembeda ya. Dia memiliki keunggulan dibandingkan produk yang lainnya atau produk pesaingnya. Misal sama-sama madu, di sini banyak madu yang beredar di pasaran. Kalau kita punya merek madu pondok lebah di pasaran, bisa kalian lihat di Bravo, Samudra, atau swalayan yang lain, itu adalah madu Nusantara. Nah, apa yang membedakan produk kita dengan yang lain itulah disebut dengan produk unggulan. Yang pertama, sebelum membuat proposal usaha, maka kita harus berpikir kira-kira produk kita ini memiliki keunggulan apa tidak. Lalu kita harus berpikir mulai dari visi misi usaha, kemudian analisa peluang usaha, marketing mixnya bagaimana, perhitungan modal dan harga jual, perhitungan rugi laba, kemudian analisa keuntungannya. Ya, yang pertama kita lihat silakan dibuat proposal usaha itu covernya dulu ya, covernya supaya kita tahu apa maksud dari produk yang akan kalian buat. Di sini judulnya ya, proposal usaha madu pondok lebah. Kemudian kalian bisa tampilkan gambar ya, gambar yang menarik dari produk kalian supaya orang yang melihat proposal ini paham sebelum melihat ke dalam ya. Dan salah satunya yaitu juga untuk menarik minat orang yang ingin bekerja sama dengan kita ya. Saya contohkan, ini ada gambarnya. Untuk gambar bisa diatur seperti kemarin. Untuk membuat gambar yang seperti ini bisa klik format, lalu pilih di picture style, bisa bentuk bulat, kotak, miring, atau frame-nya lebar, atau seperti ini ya. Dan masih banyak lagi tergantung keinginan kalian. Nah, jangan lupa diberikan keterangan, disusun oleh siapa yang membuat. Kemudian kalau kalian kan siswa, jadi ditulis NIS-nya. Kemudian kelasnya ya, kelas berapa, misalkan 12 BDP 1. Nah, gitu. Kemudian yang di bawahnya ini adalah nama perusahaannya ya. Misalkan kalau saya di sini madunya mereknya madu pondok lebah. Nah, kebetulan sama dengan nama CV-nya yaitu CV Pondok Lebah. Ya, yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani nomor 50 Bojonegoro. Nomor teleponnya dituliskan, boleh juga nomor handphone. Untuk proposal usaha yang pertama kita bahas tentang latar belakang. Latar belakang itu apa? Yaitu hal-hal yang menjadi alasan kalian mengapa ingin mengangkat atau menciptakan produk unggulan itu, misalkan madu lebah ya, madu pondok lebah. Nah, ceritakan latar belakangnya seperti apa. Kalau di kita ini kan memang berangkat dari hobi ya, untuk mencoba membudidayakan madu, melakukan riset, percobaan ya, selama 2 tahun sehingga memutuskan untuk mengembangkan secara profesional ya. Karena selain itu juga kelangkaan madu asli itu juga menjadi motivasi kita untuk menjalankan usaha peternakan madu pondok lebah. Selain itu juga ada petunjuk dari Al-Quran bahwa kita dianjurkan untuk minum madu. Nah, disinilah yang memotivasi kita untuk menciptakan usaha madu pondok lebah. Untuk kalian bisa juga membuat latar belakang, barangkali melimpahnya
bahan baku yang tidak tersentuh oleh masyarakat. Misalkan saya memilih keripik tepok. Ya, selama ini kan tepok itu tidak dimanfaatkan, ya, dibuang begitu saja. Tetapi kalau kita jadikan keripik itu bisa bernilai ekonomis, ya. Yang kedua, kita visi. Visi itu apa sih? Visi itu adalah pandangan ke depan untuk usaha kita. Nah, harapannya di sini apa? Peternakan lebah madu Pondok Lebah menghasilkan madu murni yang berkhasiat bagi kesehatan. Nah, harapannya kita seperti itu. Lah, kemudian misi usaha. Misi usaha apa? Kita sudah punya visi, ya, pandangan ke depan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi itu? Nah, silakan ditulis di sini di misi usaha. Saya contohkan, kita ingin menghasilkan madu murni yang berkhasiat bagi kesehatan, sehingga apa yang harus kita lakukan, yaitu kita melakukan ternak madu atau lebah apis mellifera secara modern, kemudian kita proses secara alami tanpa pengolahan maupun campuran sirup ataupun gula. Kemudian menciptakan kemasan yang aman dan menarik, ya, karena madu ini kan produk yang rentan, ya, sehingga kita butuh kemasan yang aman. Selain itu juga nilai estetikanya atau keindahan itu juga perlu diciptakan, yaitu dengan menggunakan kemasan yang menarik. Memanfaatkan perkebunan untuk beternak lebah untuk menghasilkan madu yang berkualitas. Nah, biasanya kan ada juga, ya, madu liar gitu, ya. Nah, kalau kami kita gunakan perkebunan, ya, sehingga fokus madunya, yaitu misalkan madu karet, karena memang kita ternaknya di perkebunan karet. Sama halnya dengan kalian. Nah, visimu apa? Ya, apa hal-hal yang harus kamu lakukan untuk mewujudkan visi itu apa? Silakan dijelaskan. Yang keempat, di sini adalah analisa peluang usaha. Ya, silahkan kalian analisa kira-kira peluang usaha apa yang akan bisa kalian tembus di situ, ya, untuk mendapatkan keuntungan nantinya. Nah, Madu Pondok Lebah ini kan berdiri sejak tahun 1996 dan sudah memiliki pasar yang luas, ya, di seluruh Indonesia. Apalagi didukung dengan kemajuan teknologi, kita semakin semangat di dalam meningkatkan kualitas produk, dan agen-agen Madu Pondok Lebah pun juga sudah tersebar di beberapa kota di Pulau Jawa. Kemudian yang berikutnya, ini ada marketing mix. Masih ingat, ya, marketing mix itu terdiri dari 4P, produk, price, place, dan promotion. Nah, silahkan jelaskan varian produknya itu apa, kemudian keunggulan dari produkmu itu seperti apa, itu silahkan dijelaskan. Kemudian harga itu untuk penetapan harga dari produk yang akan kamu jual itu berapa, ya. Biasanya juga harga jual itu kan tergantung juga dari ukuran kemasan, kemudian jenis kemasan. Nah, itu juga mempengaruhi. Kemudian, apakah ada diskon khusus atau potongan harga khusus untuk pembelian tertentu? Nah, silakan dijelaskan secara detail di proposal usaha. Yang ketiga, yaitu place atau saluran distribusi, di mana produk kita itu dijual. Nah, dicontohkan di sini produk Madu Pondok Lebah, ya. Ini kita sudah tersedia atau didistribusikan di beberapa outlet di kota Jabodetabek, Bojonegoro, Gresik, Tuban, Subang, dan dijual di marketplace atau dijual secara online. Dan yang terakhir, promosi, yaitu dilakukan secara offline, contohnya pembuatan brosur, flyer, word of mouth atau WOM, dan personal selling. Ada lagi
yang lain seperti kita gunakan banner, kemudian plang madu asli yang kita dirikan di tepi jalan depan toko atau outlet kami ya. Sedangkan untuk promosi online dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, website, dan online shop ya. Kalau saya di sini hanya globalnya saja ya, silahkan dituliskan. Contohnya promosi Instagram. Instagram tuh nama Instagramnya apa ya, supaya orang lain bisa lihatnya. Kemudian Facebooknya namanya apa? Misalkan saya contohkan, coba search di Facebook tuh Madu Pondok Lebah ya. Atau bisa juga melalui WhatsApp. Kita biasanya promosi melalui story di WhatsApp. Kemudian website kita ada www.pondoklebah.com. Dan online shop kita juga tersedia di Shopee, Tokopedia, dan toko online lainnya. Yang keenam, perhitungan modal. Perhitungan modal ini terdiri dari tenaga kerja, sewa lahan perkebunan, lebah, kemasan, label produk, transportasi, pengiriman produk ya. Silakan ditotal semuanya ya. Jadi ketika kalian sudah menjual sebuah produk, itu tidak ada kata-kata, "Bu, saya bahannya itu nggak beli, ngambil dari tetangga, kemudian dikasih nenek dan sebagainya." Itu tidak ada ya. Di dalam bisnis, setiap unsur yang kita keluarkan untuk memproduksi sebuah produk itu harus ditulis walaupun sekecil apapun. Misalkan kita gunakan gas karena kita campur dengan dapur di rumah, mungkin gas itu harus dialokasikan untuk LPG. Misalkan kalau satu tabung itu harganya 18-19 ribu. Nah, untuk satu kali produksimu barangkali hanya cukup mengeluarkan senilai 5.000 begitu ya, tidak 19.000. Dituliskan saja. Ya, jadi setiap unsur yang kalian gunakan itu ditulis. Misalkan transport, kita bensinnya itu berapa di total. Nah, dalam satu kali produksi itu dihitung jumlahnya berapa produk yang kalian hasilkan. Kemudian nanti akan ketemu harga pokoknya ya. Di sini totalnya adalah 1.800.000 rupiah. Nah, dalam satu kali panen selama 15 hari ini menghasilkan yang namanya 20 botol ukuran 300 cc. Nah, kami jual seharga 100.000. Ya, kalian jelaskan secara detail. Ini hanya contoh ya, hanya contoh. Silahkan dikembangkan sendiri. Kemudian yang ketujuh, penghitungan laba rugi. Dalam satu kali panen tadi kan sudah ya, total biaya sekitar 1.800.000 dan menghasilkan 20 botol, sehingga harga pokoknya adalah 90.000, akan dijual seharga 100.000, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan 10.000 rupiah. Ini hanya perumpamaan ya, jadi silakan kalian buat realnya, karena ini saya buat tidak seluruhnya. Karena kalau kita mengacu dari seluruh kegiatan operasional, seharusnya ini berkali-kali lipat dari total biaya ini. Nah, jadi ini saya buat lingkup yang lebih sempit ya, lebih kecil. Ya, untuk kalian kerjakan secara realnya, apa yang kamu keluarkan, berapa jumlahnya, itu dituliskan. Kemudian yang ke-8 ya, analisa keuntungan. Analisa keuntungan itu apa? Jadi dalam proses produksi sebuah produk itu kan kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, kira-kira dalam proses itu kalian mendapatkan keuntungannya itu berapa persen dari semua biaya yang dikeluarkan, kemudian
nanti dihitung persentasenya berapa. Ini adalah analisa keuntungan. Contohnya di sini keuntungan kita adalah 10.000 ya. Kita kalikan 100%, kemudian dibagi harga jual ya, harga jual. Maka dari harga jual, harga pokok penjualan dibandingkan dengan keuntungan ya, itu ketemunya berapa? Di sini ketemu sekitar 10% ya untuk analisa keuntungan yang akan kita dapatkan. Nah, untuk produk tertentu kita tidak bisa mengatakan wah keuntungannya terlalu besar, terlalu kecil. Nah, ini tergantung ya, bisa jadi satu produk itu kelihatannya bahannya murah, tetapi proses pembuatannya yang agak sulit atau ribet begitu ya. Itu juga kita bisa mendapatkan atau mengambil keuntungan yang lebih besar. Karena apa? Prosesnya yang susah, kemudian resiko yang dihadapi juga lebih besar. Nah, itu tergantung dari pengusaha masing-masing. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah rangkuman dari seluruh kegiatan yang sudah kalian lakukan ya. Silakan dirangkum sehingga dari kesimpulan ini orang bisa melihat atau mempelajari apa sih yang dimaksud dari proposal ini. Nah, itu kurang lebihnya kerangka perencanaan usaha atau proposal usaha singkat. Nah, untuk pengaturan dari proposal ini kan kita gunakan kertas A4 ya. Maka kita coba klik layout, kemudian klik margin ya atau page setup yang di ujung ada panah itu. Kita pilih marginnya, biasanya kan topnya 3, leftnya 4, yang kiri 4, bottomnya 3, kemudian right-nya 3 ya. Kemudian kita pindah ke papernya A4 ya, ingat A4 supaya kita semuanya sama. Nah, nih masih jadi 4 lembar ya. Terus kita gunakan jenis fontnya itu adalah Times New Roman. Kita pilih home, kemudian pilih fontnya Times New Roman, ukurannya 12. Untuk judul biasanya berbeda ya, sekitar 14. Paragraf lainnya berapa yang kita gunakan, yaitu 1,5. Coba diklik di home, kemudian ada panah ke atas dan ke bawah atau line and paragraph spacing. Silahkan dipilih line spacing option, before-nya 0, after-nya 0 ya. Lalu line spacing-nya adalah 1,5. Klik OK. Nah, ini sudah mulai rapi ya. Kemudian paragraf lain sudah. Paragrafnya adalah justify, yaitu rata kanan kiri. Kita coba rata kanan kiri, diklik justify ya. Jadi nanti terlihat atau terkesan rapi ya produknya. Kecuali yang di cover itu center ya, supaya lebih menarik. Kita atur lagi supaya proposal ini lebih rapi. Bisa disusun seperti ini. Untuk yang nama ini bisa kita buat justify, karena disitu kan ada nama dan nick. Untuk kalian ada tambahan kelasnya ya. Sambil dicek. Nah, ini sudah hampir selesai. Kalau ini judul ya,
Untuk yang cover sudah beres. Ini cover, lanjut bagian isi proposal usaha. Nah, untuk ini di bold ya, supaya lebih kelihatan jelas. Kemudian visi misi, kita lihat kerapiannya, diberi jarak supaya bagus. Nah, ini oke, sudah rapi ya. Ini jadi sekitar 5 halaman. Nah, setelah itu nanti bisa kalian print. Bagaimana cara printnya? Klik file, kemudian print, lalu tentukan printernya yang aktif yang mana. Nah, di sini adalah klik printernya offline L360. Coba dilihat L360 itu ada apa enggak? Oke. Jika printernya ini tidak tersedia, silahkan kalian siapkan flash disk dari rumah ya, untuk menyimpan hasil karya kalian. Nantinya akan dikumpulkan begitu ya. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan terkait penulisan proposal usaha. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.